Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat, rahmat serta karunia-Nya sehingga pada hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semuanya untuk menyaksikan, ikut bergembira dalam acara pelepasan santri Rohul Atfal Mutiara Sunnah. Salawat dan salam tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat tersebut juga tersampaikan kepada keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga datangnya hari kiamat. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Supriyadi selaku Ketua Yayasan Mutiara Sunnah, Ustadz Eko Prabowo selaku Kepala Sekolah RA Mutiara Sunnah, yang kami hormati juga yang sempat hadir saat ini Bapak Serdi Arifin SAP selaku perwakilan dari Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kota Palembang, juga Ibu Jamilah Asna MPD dan Ibu Yunita Hartati MPDI selaku pengawas RA dari Kementerian Agama Kota Palembang. Begitu juga Bapak perwakilan dari Kamtibmas Polsek SU2, Bapak perwakilan dari Koramil 3 Pelaju. Kami ucapkan selamat datang pada Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Mutiara Sunnah. Begitu juga yang kami hormati seluruh jajaran kepala sekolah RA Mutiara Sunnah dan juga seluruh jajaran kepala sekolah RA dari Gugus 2 yang saat ini sempat hadir, dan ustadz-ustazah yang hadir pada hari ini, juga para ummah dan abah yang semuanya insya Allah hadir dalam kesempatan ini, yang tentunya dalam keadaan senang dan sehat walafiat. Tanpa memperbanyak muqaddimah, kami sebagai MC pada hari ini akan membacakan rundown acara perpisahan RA Mutiara Sunnah. Baik, yang pertama yaitu kata sambutan dari Ketua Yayasan Bapak Supriyadi. Kami ucapkan falyatafaddal masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak perwakilan dari Kantor Kementerian Agama Bapak Serdi Arifin, yang terhormat perwakilan dari TNI Polri Kecamatan Seberang Ulu 2, Kecamatan Sentosa, Bapak Agus dan Bapak Bahrul. Yang kami hormati juga pengawas RA Mutiara Sunnah, Ibu Yunita Astuti dan Ibu Jamilah Asna. Yang kami hormati juga Ibu Merisa Astuti selaku Ketua Komite RA Mutiara Sunnah, Bapak Damri selaku Direktur Operasional, Bapak Eko Prabowo selaku Kepala Sekolah RA Mutiara Sunnah, dan para Dewan Guru Manajerial PPTQ Mutiara Sunnah. Tidak lupa juga yang kami hormati, semoga dirahmati Allah, para orang tua, wali santri RA Mutiara Sunnah, alhamdulillah yang sudah hadir, dan juga anak-anak yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberi kesempatan, nikmat sehat, nikmat iman. Atas karunia Allah kita dapat menyaksikan, melaksanakan pelepasan santri tahun ajaran 2025-2026. Salawat berserta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan para umatnya yang mengikuti sunnah, yang istiqomah. Semoga kita di sini dapat syafaatnya kelak. Amin ya robbal alamin. Pertama-tama yang akan Anda sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas apresiasi
terutama kepada seluruh Dewan Guru RA Mutiara Sunnah yang mana telah memberikan pengajaran tentang agama dengan penuh kesabaran, ketekunan, ketelatenan, keseriusan. Itu tidak akan mudah, tapi alhamdulillah dalam kurun waktu 1 tahun ini mereka sebentar lagi akan berlepas dari Mutiara Sunnah untuk menjenjang pendidikan berikutnya. Yang kedua, saya ucapkan juga terima kasih kepada para wali santri, Bapak Ibu sekalian, yang mana selama ini mempercayakan kami ke lembaga pendidikan Sekolah Mutiara Sunnah. Semoga jerih payah amal yang Ibu Bapak berikan menjadi ladang pahala kelak. Amin. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Komite Sekolah RA Mutiara Sunnah dan jajaran panitia yang berusaha mensukseskan dalam kegiatan ini. Semoga Allah membalas kebaikan-kebaikannya. Pesan saya untuk anak Anda, Ustadz-ustadzanya sudah memberikan pengajaran ilmu agama, baik tata cara dari wudhu, sholat, ya, terus doa-doa, zikir yang sudah diajarkan. Tolong ditanamkan untuk apa? Untuk modal atau fondasi untuk berikutnya. Itu untuk sangat bermanfaat kita sebagai wali santri mendapatkan syafaatnya baik dunia dan akhirat. Sebelumnya saya ucapkan juga permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila selama ini baik kita bermuamalah, terus ada kebijakan-kebijakan yang memang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Kami mohon ampun, kami mohon maaf kepada Allah dan mohon ampun juga kepada Allah. Banyak sekali kekurangan, tapi itulah kami berusaha dalam kontribusi pendidikan di Mutiara Sunnah ini, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Mungkin itu yang dapat Ana sampaikan. Ana tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya yaitu kata sambutan dari Kepala Sekolah RA Mutiara Sunnah, yaitu Bapak Eko Prabowo. Kepada beliau kami persilakan falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakir, hamdan na'imin, hamdan yu'afini kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana karena atas rahmatnya jualah kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di halaman Salafiyah Ula PPTQ Mutiara Sunnah ini dalam rangka haflah perpisahan RA Mutiara Sunnah. Yang saya hormati pada kesempatan ini yaitu Bapak Syardi Arifin SAP selaku perwakilan dari Pendidikan Madrasah Kota Palembang, Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kota Palembang yang saat ini sudah hadir bersama kita. Yang saya hormati pada kesempatan ini Bunda Jamila Asna selaku pengawas RA Mutiara Sunnah dan Ibu Yunita Hartati yang saat ini juga telah hadir di antara kita. Kemudian yang saya hormati pada kesempatan ini ada Bapak Bahrul selaku Kamtibmas dari Polsek Seberang Ulu 2. Yang saya hormati juga Bapak Agus selaku Babinsa Wilayah Sentosa dari Polsek 03 Pelaju Kota Palembang, beserta para ustadz dan ustazah yang sudah hadir. Dan yang saya muliakan juga Ibu dan Bapak wali santri yang telah berkesempatan untuk hadir pada acara hari ini.
Tentunya hari ini semuanya adalah hari yang sangat membahagiakan bagi kita semua, karena kita telah menunggu 1 tahun untuk menunggu perpisahan ini melalui sebuah proses yang panjang. Tentu banyak suka dan duka yang telah kita lewati bersama, sehingga timbul pertanyaan kenapa pendidikan Islam untuk anak-anak usia dini itu penting. Dikarenakan pendidikan Islam itu sendiri merupakan pilar utama bagi anak-anak untuk tumbuh, sehingga apabila tidak kita berikan pendidikan Islam dari sejak dini, maka mereka dikhawatirkan akan terkontaminasi oleh terusan zaman. Sehingga disinilah fungsi hadirnya Rodotul Atfal sebagai barrier, penghalang antara kemajuan zaman yang negatif terhadap perkembangan anak-anak usia dini. Di sini saya mengajak kepada Umma wa Abah, saya berharap hafalan-hafalan yang sudah ada saat ini pada santri RA Mutiara Sunnah, semoga ini bisa terjaga ke depannya. Kemudian saya sampaikan juga untuk ijazah RA Mutiara Sunnah, insya Allah itu nanti akan kita berikan di bulan Agustus bila tidak ada halangan. Karena kemarin sudah kita serahkan sebelumnya SKTB, dan itu bisa sebagai dokumen pendukung untuk masuk jenjang sekolah dasar. Saya mewakili para pengajar dan saya pribadi juga memohon maaf bila mana kami selama kita bermuamalah sehari-hari itu ada kata, perbuatan, sikap yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sedih rasanya anak sebenarnya, karena banyak ya wali santri yang tahun ini karena anak menjabat itu tahun 2024, yang tahun ini itu Masya Allah ya, Masya Allah bagi anak. Komunikasi muamalah sama anak tuh sedih anak mau. Ya semoga jalinan komunikasi kita ini, muamalah kita tidak hanya sampai di sini saja. Anak hanya mengucapkan semoga kita semua bisa reuni di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja kata sambutan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pada acara berikutnya, yaitu kata sambutan dari perwakilan pendidik madrasah Kementerian Agama Kota Palembang. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Serdi Arifin SAT. Pada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wal syukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat dan yang kami banggakan Ketua Yayasan Mutiara Sunnah Ustadz Supriyadi, alhamdulillah bisa bersilaturahim pada hari yang barokah ini, hari Jumat. Yang kami hormati juga Kepala RA Mutiara Sunnah Ustadz Eko Prabowo. Kalau nyebut nama Prabowo agak takut gitu deh. Itu Presiden Republik Indonesia pada saat ini. Kita doakan yang terbaik, sehat selalu untuk Ustadz Eko Prabowo. Amin. Yang kami hormati juga hadir di tengah-tengah kami ayunda kami, pengawas dari Kementerian Agama, pengawas Raudatul Atfal. Ini idola RA ini. Beliau sering turun berdua
di antara sekian banyak pengawas Raudatul Atfal di Kementerian Agama, Ayunda kami Jamilah Asna dan Junita Astuti. Kami doakan juga sehat selalu Ayunda. Amin. Yang kami hormati juga di tengah kami, izin dari Babin Katimas Polsek Seberang Ulu 2 Pak Bahrul, yang barangkali kalau sering ketemu sholat di masjid di Kementerian Agama, Pak Agus dari Koramil, izin Pak. Yang kami hormati juga barangkali hadir dari RA pokoknya Ustadz yang paling ganteng lah, sering ketemu di kantor karena beliau punya brewok, aku udah ganti brewok misalnya. Yang kami hormati juga bunda-bunda yang sempat hadir, wali murid yang barangkali hari ini akan menyaksikan putra-putrinya untuk haflah pelepasan dari santri RA Mutiara Sunnah, dan barangkali Bapak Ibu tamu undangan yang barangkali tidak bisa kami sebutkan satu persatu, mohon maaf barangkali tidak kami sebutkan. Insya Allah kita semua diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kami menyampaikan permohonan maaf, salam dan hormat dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palembang dan juga Bapak Kasih Pendidikan Madrasah. Beliau berkeinginan hadir di tengah-tengah kita, namun karena barangkali ada agenda yang lain yang harus juga dihadiri oleh beliau, maka beliau mengamanahkan kepada kami untuk hadir di acara haflah pada pagi menjelang siang hari ini. Tentunya Ustadz Eko, Ustadz Supriyadi insya Allah tidak mengurangi rasa hikmah kita pada acara pagi hari ini. Barangkali tidak banyak yang ingin kami sampaikan karena barangkali setiap tahun kita selalu acaranya haflah pelepasan siswa-siswi di lingkungan masing-masing Raudatul Atfal atau madrasah yang berada di lingkungan Kementerian Agama Kota Palembang. Tentunya momen 1 tahun sekali ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan perencanaan yang matang tanpa memberatkan dari wali murid tersebut, dan ini tentunya perlu kerjasama atau berkolaborasi di antara kita sama-sama guru. Barangkali kalau kembali kita mundur ke belakang, plastik ke belakang, ketika Bapak Ibu, bunda-bunda menitipkan anaknya ke sini, masih ingat barangkali setahun yang lalu, barangkali bahasa itu melihat RA di sana, RA di sini, akhirnya memutuskan menitipkan siswa-siswinya di RA Mutiara Sunnah. Dan tentunya selama proses belajar sudah banyak materi pelajaran, ilmu-ilmu yang sudah diberikan oleh para bunda pengajarnya, ustadznya. Barangkali luar biasa, sudah banyak anak-anak kita ilmu yang diberikan, banyak hafalannya, akhlak-akhlaknya sudah diberikan kepada anak didik kita, bagaimana menghormati yang tua, bagaimana cara kita berkomunikasi berteman dengan sesama, bagaimana dengan yang tua kita hormati. Barangkali setidaknya anak-anak itu kan kalau tidak salah tempatnya bermain. Kalau sudah jenjang era Ustadz Eko, aku ngeri kalau sudah menyebut Pak Prabowo, aku susah kan, Pak Eko ya. Kalau kita menerapkan sistem pembelajaran, barangkali yang paham Ayunda kami berdua, tetapi setidaknya kita mengkolaborasikan jiwa anak memang yang masa-masanya bermain dengan materi yang akan diberikan, sehingga apa yang ingin kita sampaikan itu tersampaikan, bisa diserap oleh anak-anak, dan selesai pada hari ini anak-anak membawa ilmu yang sudah diberikan. Barangkali harapan bunda-bunda seperti itu, bukan? Untuk melanjutkan jenjang yang lebih tinggi. Anak-anak nanti sudah orang tua berpikir, anak kita mau diikut selanjutnya kemana, seperti itu. Nah, kita di Kementerian Agama banyak madrasah yang bagus. Madrasah ibtidaiyah, silakan bunda-bunda memilih sendiri. Jikalau perlu surpin ke tempatnya, jingok nian samui ketika menitipkan awal ketika di RA di Mutiara Sunnah. Akhirnya silakan diputuskan, dan juga tidak menutup kemungkinan di lembaga pendidikan yang lainnya.
Tetapi kalau mau memilih ya silakan, di Kementerian Agama banyak pilihannya. Di wilayah seberang ini banyak, ini tanya Ustaz Eko, banyak pilihannya yang bagus, banyak. Itu tidak lain bukan kita selalu mendukung, memberikan terbaik pendidikan anak-anak kita yang terbaik. Tentunya harapan selepas dari sini melanjutkan jenjang yang lebih tinggi, itu menjadi atau membawa nama baik RA Mutiara Sunnah. Insya Allah dikenang selalu oleh jenjang yang lebih tinggi. Barangkali itu saja, barangkali Bapak Ibu, Bunda-Bunda yang kami sampaikan. Sekali lagi tentunya kita doakan anak-anak yang sudah hari ini dilepas akan selalu diberikan kesehatan, keberkahan dan ilmu yang melimpah ruah, sehingga dia dapat melaksanakan keinginannya di masa-masa yang akan datang. Barangkali itu harapan kita bersama. Sekali lagi mohon maaf, barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu kata sambutan dari pengawas madrasah dalam hal ini yaitu Ibu Jamila Asna SPD UP. Kepada beliau kami persilakan. Saya tetap mohon masyurah. Sebelumnya Ibu ingin melantunkan pantun dulu Bapak. Pergi ke kebun memetik delima, buahnya segar dibawa pulang. Kalau hadirin masih semangat semuanya, mari kita ucapkan salam dengan lantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wal uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan PPQ Ustadz Supriyadi, yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama, dalam hal ini diwakili oleh Pak Serdi Arifin SAP. Selamat Pak datang di sini. Yang kami hormati dan kami banggakan Kepala RA Mutiara Sunnah Palembang, Bapak Eko Prabowo SE. Yang kami hormati perwakilan dari Babinsa, Bapak Agus. Selamat datang Pak Agus. Bapak dari Polri, selamat datang Pak. Yang kami hormati Ketua Komite dan staf pengurusnya. Yang kami hormati semua tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Dan yang paling berbahagia hari ini adalah para umi-umi, abi-abi, wali-wali santri dari RA Mutiara. Dan yang kami sayangi dan kami banggakan anak-anak didik kami, yaitu RA, siswa-siswi, santri-santri dari RA Mutiara Sunnah. Mana nih anak-anaknya? Ada hadir? Di dalam kelas. Oh, di dalam kelas. Baiklah Bapak Ibu serta anak-anakku sekalian yang ada di dalam kelas ya. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita dilimpahkannya rahmat taufik hidayah, kesempatan dapat berkumpul bersama-sama di sini, di ruangan ini yang penuh barokah insyaallah, dalam rangka menghadiri pelepasan santriawan santriwati RA Mutiara Sunnah tahun pelajaran 2005-2006. Salam salawat kita aturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita yang hadir di sini semuanya mendapat syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini, saya di sini berdiri sebagai pengawas, pembina, pembimbing dari LA Mutiara Sunnah. Sebenarnya saya ini tahun ajaran yang kemarin, tahun ini sudah digantikan oleh saudara Sinta. Tapi
Beliau berhalangan hadir karena menghadiri Munas di Kota Bandung. Jadi saya sebagai wakilnya Bapak Ibu ya, dalam kesempatan ini kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada lembaga pendidikan ini, yang mana mereka beserta stockholdernya yaitu ketua yayasan, kepala madras, kepala RA-nya, komitenya, dan juga tenaga pendidik dan pendidikannya yang sudah menjalankan amanah pendidikan ini, berdedikasi tinggi untuk menyelenggarakan proses belajar mengajar dengan tanpa pamrih, ikhlas ya Bu ya. Dan penghargaan dan penghormatan yang setinggi-tingginya juga saya ucapkan kepada ustadz dan ustazahnya yang telah melaksanakan tugas dalam mendidik, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan sampai mengevaluasi. Sampailah hari ini mereka sudah bisa dilepas. Terima kasih Bapak Ustazah, Ustadz yang sudah tanpa pamrih ya, dengan sangat hati-hati, dengan sangat teliti, dengan sangat bijaksana menghadapi anak-anak kita yang di umuran 5-6 tahun itu bagaimana sulitnya. Kita sendiri sebagai orang tua sudah membayangkan Bapak Ibu ya, bagaimana sulitnya kita mengajarkan etika, pengembangan karakter, kompetensi kepada mereka. Tapi alhamdulillah Ustadz dan Ustazah sudah berani melepaskan pada hari ini. Berarti mereka sudah cukup semua kompetensi dikuasai mereka. Hanya Allah lah yang bisa membalas letih jerih payah kalian semua para ustadz dan ustazah, karena kita tahu dari penjelasan Allah dalam firman-Nya bahwa ada 3 yang dapat menambah pundi-pundi pahala kita. Pertama adalah anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat yang kita ajarkan kepada anak-anak didik kita, dan berupa zakat infak kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang melaksanakan ketiga hal tersebut. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada komite Yayasan RA, kami juga mengucapkan terima kasih atas sumbangan pendapatnya, sumbangan materi, sumbangan dari hal-hal yang dibutuhkan oleh RA ini, sehingga RA ini dapat berkembang, menjawab tantangan zaman, dapat berkembang dengan fasilitas yang demikian bagus di sini. Jadi untuk itu kami mengucapkan terima kasih. Dan kepada bunda-bunda dan abi-abi, terima kasih juga kami sebagai pengawas bahwa Bapak, Abi dan Umi sudah mau yaitu menitipkan anaknya di sini. Dengan kepercayaan yang penuh, kami sebagai pembina di Kementerian Agama mengucapkan terima kasih bahwa sudah mempercayai RA Mutiara Sunnah ini sebagai pendidik di lingkungan Kementerian Agama. Dan kami berpesan Bunda Abi bahwa lanjutkanlah pendidikan anak-anak kita ini sesuai dengan potensinya, mana minat, bakat, kemampuannya, dan juga kita arahkan untuk selalu berpegangan teguh kepada ajaran Islam. Jadi Bapak Ibu, kami berpesan, lanjutkanlah pendidikan mereka, pilihkan sekolah-sekolah yang memang bisa mengakomodir dari semua yang ada potensi pada anak kita. Terutama dia sudah ada di RA ini, sudah diajarkan sholat, membaca Al-Quran, membaca doa-doa, berakhlak karimah. Terus Bu, dilanjutkan di sekolah yang Ibu mungkin percaya, ataukah madrasah ibtidaiyah, ataukah di pondok pesantren, atau di sekolah-sekolah umum lainnya. Yang penting anak-anak kita bisa mengembangkan potensinya. Dan kepada anak-anak didik nih yang ada di dalam, Ibu berpesan rajin-rajin belajar. Terima kasih sudah jadi anak-anak yang ceria, yang sehat, yang membanggakan para ustadz dan ustazah di sini, dan juga membanggakan kedua orang tua. Pesan kami, jangan lupakan sholat, lancarkan semua hafalan-hafalan kalian ya nak.
dan jaga akhlak kalian dimanapun kalian berada. Mungkin demikian Bapak Ibu, dan harapan kami untuk sekolah, untuk RA ini, Mutiara Sunnah ini, semoga menjadi tempat pembelajaran yang baik, yang selalu diidolakan oleh para orang tua untuk menyekolahkan di sini. Dan khususnya untuk Pak Eko dan para pengajar di sini, teruslah berkembang, menjawab tantangan zaman, teruslah belajar untuk mempersiapkan putra-putri anak didik kita bisa diterima di manapun mereka berada. Demikianlah Bapak Ibu, mungkin banyak kata-kata yang salah dari saya ataupun kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan kemudahan. Yang kami hormati Ketua Yayasan Mutiara Sunnah Bapak Supriyadi, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah RA Mutiara Sunnah Ustadz Eko Prabowo, yang saya hormati Bapak Penmat Kementerian Agama Kota Palembang Bapak Serdi Arifin SAP, yang saya hormati Ibu Pengawas Madrasah Ibu Jamila Asna SPD MPD, yang saya hormati Bapak Perwakilan Kamtibnas Polsek Seberang Ulu 2, yang saya hormati Bapak Perwakilan Koramil 03 Pelaju, yang saya hormati jajaran Kepala Sekolah RA dari Gugus 2 yang hadir pada hari ini. Dan tidak lupa yang saya hormati para ummah wa abah yang semuanya insya Allah dalam keadaan bahagia dan sehat. Yang saya hormati Ustazah dan Ustadz Yayasan Mutiara Sunnah, yang saya hormati, yang saya banggakan anak-anakku sekalian, para siswi dan siswa yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, saya mewakili komite sekolah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para ustazah dan ustadz yang telah membekali anak-anak kita, tidak hanya dengan ilmu pengetahuan, tetapi juga adab dan nilai-nilai Islami. Bagi anak-anak sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menitip pesan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim. Jadi anak-anak, hari ini bukan akhir dari proses belajar kalian, melainkan langkah awal untuk menuntut ilmu ke jenjang yang lebih tinggi. Dimanapun kalian berada, amalkanlah ilmu yang bermanfaat. Jaga selalu sholat kalian dan jadikan akhlakul karimah sebagai identitas kalian. Kepada orang tua, ummah wa abah, mari kita terus mendampingi dan mendoakan anak-anak kita agar menjadi generasi yang tangguh, soleh dan soleha, serta bermanfaat bagi agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bangsa Indonesia. Terakhir, kami memohon maaf kepada ustadz dan ustazah beserta ummah wa abah dalam mengawal program sekolah terdapat kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi setiap langkah kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu sekalian,
Acara berikutnya yaitu kata perpisahan dari perwakilan guru RA Mutiara Sunnah yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustazah Desi Andriani SBD. Pada beliau kami ucapkan falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi binikmati musolihat. Yang ana hormati para hadirin yang tidak bisa ana sebutkan satu persatu. Untuk mempersingkat waktu, ana mengucapkan selamat pagi menjelang siang. Di sini ana mewakili para ustazah RA Mutiara Sunnah ingin mengucapkan selamat kepada teman-teman RA Mutiara Sunnah yang sebentar lagi akan melanjutkan ke jenjang selanjutnya, jenjang Salafiyah Ula atau SD. Seperti yang Uma wa Aba ketahui ya, pendidikan RA atau TK ini menjadi dasar fondasi suatu pendidikan sebelum mereka lanjut ke tingkat selanjutnya. Kami di RA Mutiara Sunnah ini telah memberikan semampu kami untuk mengajari ananda pendidikan kemandirian, sosial, emosional, serta persiapan mereka menuju tingkat selanjutnya. Dan di sini Ustazah mohon maaf ya untuk teman-teman RA baik B1, B2 selama kurang lebih 1 tahun ini, selama kita proses belajar mengajar, apabila Ustazah ada salah kata menyakiti perasaan teman-teman, Ustazah mohon maaf ya. Dan untuk Umawa Abah kami ucapkan jazakumullah khairan yang telah membantu kami untuk membimbing ananda di rumah, dan kami mohon maaf jika kami para ustazah memiliki kekurangan selama proses belajar mengajar di RA Mutiara Sunnah. Dan untuk teman-teman yang mengulang, untuk yang masih sekolah di RA Mutiara Sunnah, Ustazah mungkin terakhir hari ini bertemu sama Ustazah. Qadarullah Ustazah tidak melanjutkan mengajar RA Mutiara Sunnah lagi. Mungkin itu saja yang bisa Ana sampaikan. Sekali lagi Ustazah ucapkan selamat untuk anak-anak, untuk teman-teman B1 dan B2. Semoga Allah berkahi ilmunya, semoga Allah menjaga kalian semua, dan semoga Allah memberkahi Ummah dan Wa'abah. Ana tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustazah Desi Andriani, dan kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh guru-guru, ustazah-ustazah yang telah memberikan bimbingan, pendidikannya, asuhannya selama 1 tahun terakhir ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas setiap kebaikan serta jerih payah mereka di dalam mendidik anak-anak kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi menjelang siang ini dalam cuaca yang sedikit panas ya, untuk memecah sedikit kejenuhan kita semua di sini, kita akan menyaksikan yaitu penampilan anak-anak kita, mungkin ice breaking dari santri dan santriwati RA Mutiara Sunnah. Saya ucapkan, ayo silakan naik ke atas panggung. Teman-teman, iya, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacakan zikir pagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha
wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Bacakan doa kedua kebaikan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bacakan doa kedua orang tua dan kaum mukminin. Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma aqumul hisab. Bacakan hadis saling menyayangi. Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi maka tidak disayangi. Hadis riwayat Al-Bukhari.
pinjam mic-nya. Katisa, aku mau baca. Aku mau baca. Itu apa? Itu apa? Teman-teman, Siap. mana semangatnya teman-teman? Siap. Kita merojaah bahasa Arab, Ustazah baca bahasa Indonesianya, teman-teman baca bahasa Arabnya. Tapi harus semangat. Petani, Falaun. petani, Falaun. pedagang, Tajirun. pedagang, Tajirun. dokter, Tabibun. dokter, Tabibun. polisi, Syurtiyun. polisi, Syurtiyun. tentara, Jundiyun. tentara, Jundiyun. guru, Mudarrisun. guru, Mudarrisun. susu, Labanun. susu, Labanun. durian, Duriyanu. durian, Duriyanu. mangga, Manju. mangga, Manju. jeruk, Burtukalun. jeruk, Burtukalun. apel, Atufahu. apel, Atufahu. pesawat terbang, Tairatun. pesawat terbang, Tairatun. air, Maun. air, Maun. buku, Kitabun. buku, Kitabun. pena, Kalamun. pena. Kalamun. Teman-teman, Siap. mana senyum manisnya? Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Siap. alhamdulillah sudah lama ya belajar di Mutiara Sunnah. Udah. Senang semuanya, Senang. bahagia semuanya. Bahagia. Ustaz ada pertanyaan nih. Nanti siapa yang bisa menjawab dengan benar, nanti ada hadiahnya. Mau nggak? Mau. Semangat ya. Kalau nggak benar, Nanti ketika menjawab, angkat tangannya. kalau nggak benar, Siapa yang paling cepat, nanti Ustaz tunjuk untuk menjawab. Syaratnya jawabannya harus nah. Soal pertama. Bacakan satu surat pendek. Benar. Benar. Ya, Zaidan. Ya, Zaidan. Coba Zaidan. Satu apa? Surat pendek. Surat pendek baca kok. Ngadep ke depan kok. Sudah. Surat pendek baca kok. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah. Boleh Ustaz kasih hadiahnya? Zaidan. Masih ke sini. Yuk ya. Bukan. Bukan. Abang saya dan pegang belum ya? Masih Ustaz. Oke, lanjut. Masih semangat ya? Soal kedua. Angkat tangan dulu ya.
Nanti belum. Belum. Bang. Soal kedua. Nanti Bang. Abang. Berapa jawaban dari 8 ditambah 3? Anak soleh. Iya. Nanti ya, aba-aba Ustaz baru angkat tangannya. Satu orang. Wahid, Isdaini, Salasa. Anak. Nah, salah lihat sudah. Ulang lagi, ayo. Apa? Oke, soalnya berapa jawaban dari 8 ditambah 3? Jadi jawabannya berapa? Mic-nya usah pinjem ya. Masya Allah. Ustaz aja yang ngasih, ayo. Ngasih. Nanti angkat tangannya dia tadi anak. Oh iya, lanjut. Ayo, lihat ya siapa duluan ya. Bapak Ustaz ya, jangan waktu Ustaz baca soalnya langsung kata. Ayo. Gak sempat Ustaz lihat. Soal berikutnya. Sebutkan Nanti. rukun iman. Ustaz itu dulu. Ulang. Anak solih. Iya. Ayo Buku lihat. aba-aba Ustaz. Nanti, Bang. Nanti turunin dulu tangannya. Turunin. Ayo. 2, 3. Said. Nah, Sa'id Ibnu Mubarak. Sebutkan. Soalnya sebutkan rukun iman. Rukun iman ada 6 perkara. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada nabi dan rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar Allah. Masya Allah. Benar, Ustaz? Benar. Ada yang kurang? Tidak. Lanjut. Pertanyaan berikutnya. Ayo. Pertanyaan berikutnya, ada berapa lagi Ustaz? 3. 3 lagi. 3 hadiah lagi. Soal Nanti. berikutnya. Ustaz baca dulu. Tangannya di Atau bawah. angkat tangan dulu. Udah, angkat pertanyaan dulu. Ayo nanti abang. Pertanyaannya. Pertanyaan dulu. Dengarkan ya. Berapa jawaban dari 10 dikurang 4? Anak solih. Ulang. Tunggu dulu. Ulang lagi. Tangannya di bawah. Bang. Ulang lagi, ayo. Ya. 1, 2, 3. Ulang lagi, ayo. Satu kali lagi, ayo. Sekali lagi ya. Pertanyaannya. Pertanyaannya berapa 10 kurang 4? Ya.
10 dikurang 4. Ustaz. Benar? Benar. Lanjut. Pertanyaan 2 lagi. sebelum terakhir. Berapa jawaban dari 12 ditambah Belum. nanti ya? 12 ditambah 2. 2. Anak soleh. Siap. Itu dulu. 1, 2, 3. Ayo, bilang. Soalnya ulang. Soalnya berapa 12 ditambah 2? 14. Benar ya? Nah, terakhir nih. Terakhir nanti. Soal terakhir. Bacakan satu hadis beserta artinya. Anak soleh. Nanti tangannya. 1, 2, 3. Ya, ini Kak. Awas kipas. Di sana. Ayo. Oh, Maju sini. Maju. nah, situ aja. Situ aja. Maju. Ya. Biar kelihatan. Oh, iya. Maju. Ada nangis. Kenapa? Pasti dia mau tadi juga lagi sakit. Oh, sakit. Ayo. Ya, bacakan satu hadis beserta artinya. Nangis alergi. Hadis apa? Ya, Ayo. hadis Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Oke, alhamdulillah. Selamat ya anak-anak yang mendapatkan hadiah. Yang belum, kita selamat. Oke anak-anak sekalian, boleh kembali ke dalam kelas lagi ya. Ya, semuanya boleh turun. Muhammad Saad Khairi, anak ketiga dari 6 bersaudara, pasangan dari bapak dan ibu Rifa, bercita-cita menjadi ahli serangga. Masya Allah, moga dijabah Allah cita-citanya. Kesan dan kesannya saya ini senang bermain sekolah dan belajar bersama Ustadz Rizky dan Ustazah Laras. Pesannya mainan edukasi, buku-buku cerita di kelas bertambah biar ada perpustakaan mini. Yang kedua, Ananda Muhammad Az-Zubair, anak kedua dari pasangan Bapak Darwin dan Ibu Sally. Bercita-cita ini Muhammad Az-Zubair, anak dari kedua pasangan Bapak Darwin dan Ibu Sally. Kesan dan pesannya, alhamdulillah bahagia bisa di sekolah di Mutiara Sunnah dan teman-teman yang baik dan ustazah yang sabar lagi kreatif, belajar asik dan menyenangkan.
Selanjutnya Ananda Fatimah Nur Aisyah, anak ketiga dari pasangan Umi Salamah dan Bapak Sandi, bercita-cita menjadi koki. Ananda Fatimah Nur Aisyah, anak ketiga dari pasangan Umi Salamah dan Bapak Sandi, bercita-cita menjadi koki. Kesan dan pesan: aku senang bersekolah di Mutiara Sunnah karena punya banyak teman dan bisa bermain bersama. Juara 2 dari kelas B1. Masya Allah, Ananda ini juara 2 dari kelas B1, bercita-cita menjadi koki. Selanjutnya Nasya Salehadia, anak ke-1 dari pasangan Bapak Fahri dan Ibu Novel, bercita-cita menjadi dokter anak. Kesan dan pesan selama di RA: alhamdulillah senang sekolah di RA Mutiara Sunnah, bisa bertemu banyak teman dan ustazah yang baik dan sabar dalam membimbing. Pesannya, terima kasih RA Mutiara Sunnah, terima kasih ustazah, teman-teman semua, pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Ananda Nasya Salehadia, anak ke-1 dari pasangan Bapak Fahri dan Ibu Novel, cita-cita dokter anak. Semoga cita-citanya dijawab Allah menjadi dokter anak. Selanjutnya Salma Azhara, anak ke-1 dari pasangan Bapak Ali Isanuddin dan Ibu Fatria Kurniati, bercita-cita menjadi koki. Ananda Salma Azhara, anak ke-1 dari pasangan Ustadz Ali Isanuddin dan Ibu Fitria Kurniati, bercita-cita menjadi koki. Kesan dan pesan: alhamdulillah Salma sangat senang dan belajar di RA Mutiara. Selama belajar di sini, Salma mendapatkan banyak ilmu agama, kesempatan untuk berkreasi, serta banyak mendapatkan teman-teman. Jazakumullah khairan kepada para ustazah dan ustaz. Salma Azhara bercita-cita menjadi koki, anak ke-1 dari pasangan Bapak Ali Sanuddin dan Ibu Fitria Kurniati, bercita-cita menjadi koki. Selanjutnya Syahid, anak dari pasangan Bapak Ustadz Mubarak dan Ibu Syifa, bercita-cita menjadi ustadz dan tentara. Masya Allah cita-cita ini, semoga dijabah Allah nantinya. Kesan dan pesan: Syahid senang belajar bersama ustadz dan teman-teman. Anak kedua dari pasangan Bapak Mubarak dan Ibu Syifa, bercita-cita menjadi ustadz dan tentara. Syahid, Ananda Syahid. Selanjutnya Ananda Muhammad Ubaidillah Pandiangan, anak kedua dari Bapak Danu dan Ibu Hani, bercita-cita menjadi engineer. Kesan dan pesan di RA selama alhamdulillah dari kecil sudah mulai banyak pelajaran Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah di sekolah. Muhammad Ubaidillah Pandiangan, anak dari Bapak Danu dan Ibu Hani, bercita-cita menjadi engineer. Selanjutnya Abdullah Hanif, Ananda Abdul Hanif, anak kedua dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Ikeng dan Ibu Nirwani,
bercita-cita menjadi ustadz. Masya Allah, semoga Allah kabulkan. Kesan dan pesan: belajar sangat menyenangkan ketika berada di dekat teman-teman yang sudah mengenal Islam sejak berada di dekat ustazah dan ustaz. Ananda Abdul Hanif, anak kedua dari 3 bersaudara, pasangan Bapak Ikeng dan Ibu Nerwani. Selanjutnya Ayas Maulah Muhammad, anak kedua dari pasangan Bapak Ma'ruf dan Bunda Gita, bercita-cita menjadi pilot. Masya Allah. Kesan dan pesan: terima kasih TK Mutiara Sunnah. Di sini anak kami belajar mencintai Allah dan Rasulullah dan sesama dengan cara yang sangat menyenangkan. Ayas Maulah Muhammad, anak kedua dari pasangan Bapak Ma'ruf dan Bunda Gita, bercita-cita menjadi pilot. Selanjutnya Amar Abdurrahman, anak kedua dari pasangan Bapak Rashid dan Ibu Yusi, bercita-cita menjadi dokter. Masya Allah. Oh iya, ya ini juara 1 kelas B1. Masya Allah. Semoga apa yang dicita-citakan tercapai dan ijabah Allah. Ananda Amar Abdurrahman, anak kedua dari pasangan Bapak Rashid dan Ibu Lucy, bercita-cita menjadi dokter. Selanjutnya Ananda Gafira Humairah Ramadhani, anak kedua dari pasangan Bapak Guntur dan Ibu Melisa, bercita-cita menjadi dokter gigi. Masya Allah, semoga Allah kabulkan ini. Kesan dan pesan: alhamdulillah bisa belajar di sekolah, memahami syar'i dan mendapatkan ilmu yang murni dan terarah, dan adab dan akhlak. Umar dan Abah, insyaallah setelah pengarungan keluarga ini akan ada sesi foto bersama. Diharapkan untuk tidak pulang Ananda sebelum melakukan sesi foto bersama. Ananda Gafira Humairah Ramadhani, anak kedua dari pasangan Bapak Guntur dan Ibu Melisa, bercita-cita menjadi dokter gigi. Semoga Allah kabulkan nantinya ke depannya. Amin. Selanjutnya Ananda Khadijah, anak ketiga dari pasangan Bapak Sandi dan Ibu Diana, bercita-cita menjadi guru. Kesan dan pesan: terima kasih Ustadz dan Ustazah sudah membimbing dan mendidik Ananda selama setahun ini. Ananda Khadijah, anak ketiga dari pasangan Bapak Sandi dan Ibu Diana, bercita-cita menjadi guru. Selanjutnya Ananda Umair Semat Uwat, anak ke-1 dari pasangan Bapak Bondi dan Ibu Farah, cita-cita Ustadz atau pengajar di Masjid Nabawi. Masya Allah, semoga Allah kabulkan. Kesan dan pesan: ada satu hal tidak pernah benar-benar kami duga saat pertama kali anak masuk TK, bahwa kami pada para orang tua akan belajar tumbuh bersama mereka. Ananda Umair Semat Awad,
Anak ke-1 dari pasangan Bapak Bondi dan Ibu Farah, bercita-cita ustadz atau pengajar di Masjid Nabawi. Selanjutnya Ananda Alifa Uswa, anak pertama dari pasangan Bapak Beni dan Ibu Kiki, bercita-cita menjadi dokter. Masya Allah, semoga Allah kabulkan. Kesan dan pesan: anak menunjukkan kemajuan pesat dalam kemandirian, keberanian berbicara dan memiliki karakter yang lebih baik. Pesan: semoga sekolah semakin maju, sukses dan terus mencetak generasi penerus yang cerdas, berakhlak mulia dan berkarakter. Ananda Alifa Uswa, anak pertama dari pasangan Bapak Beni dan Ibu Kiki, bercita-cita menjadi dokter. Selanjutnya Ananda Aisyah Humairo Ashifa, anak ke-1 dari pasangan Bapak Edwin dan Ibu Sinta, bercita-cita menjadi guru atau ustazah. Masya Allah, semoga Allah kabulkan. Kesan dan pesan selama di RA Sipah sekolah di sini banyak kesan yang baik, menyenangkan. Terima kasih atas kenangan indahnya teman-teman ustazah. Pesan: semoga RA Musun semakin berkembang baik. Allahumma amin. Ananda Aisyah Humairo Ashifa, anak ke-1 dari pasangan Bapak Edwin dan Ibu Sinta, bercita-cita menjadi guru ustazah. Masya Allah, semoga Allah kabulkan nantinya. Selanjutnya Ananda Arumi Hafidho, anak ketiga dari 4 bersaudara, putri dari Bapak Henry Sinatra dan Ibu Asri Ningsi, bercita-cita menjadi guru. Masya Allah, semoga Allah kabulkan. Kesan dan pesan: alhamdulillah selama sekolah Arumi senang belajar dan bermain. Terima kasih Ustadz Rizky dan Ustazah Laras mendidik Arumi, jazakallah khairan. Juga terima kasih teman-teman B2 dan B1 yang menjadi teman yang baik dan buat Arumi. Semoga kita tetap bisa bertemu dan bermain bersama. Ananda Arumi Hafizah, anak ketiga dari 4 saudara, dari Bapak Hendrik Sinatra dan Ibu Asri Ningsi, bercita-cita menjadi guru. Selanjutnya Ananda Muhammad Aryan Abdullah Zalbina, anak ke-1 dari pasangan Bapak Ridwan dan Ibu Nita, bercita-cita menjadi pengusaha seperti ayah. Masya Allah, semoga Allah kabulkan. Kesan dan pesan: selama belajar bersama DRA Mutiara Sunnah, merasa bukan sedang sekolah namun sedang bersama keluarga. Pesan: semoga setiap pelajaran dipelajari sekolah ini menjadi pahala jariah untuk ustaz dan ustazah. Ananda Muhammad Aryan Abdullah Zalbina, anak ke-1 dari pasangan Bapak Ridwan dan Ibu Mila, cita-cita
menjadi pengusaha seperti ayah. Masya Allah, semoga Allah kabulkan. Selanjutnya Ananda Aisyah Hafizo Andriali, anak pertama dari pasangan Bapak Desa Andriali dan Ibu Anggun Novitasari, bercita-cita menjadi crafter. Masya Allah, crafter. Moga Allah kabulkan. Kesan selama di RA, alhamdulillah. Setelah sekolah di RA Mutiara Sunnah, Aisyah lebih banyak ilmu, terutama ilmu agama. Ananda Aisyah Hafizo Adriali, anak pertama dari pasangan Bapak Desa Adriali dan Ibu Anggun Novitasari, bercita-cita menjadi crafter. Selanjutnya Ananda Sofia Hanifah, orang tua bapak anak dari Bapak Areza Kurniawan dan Ibu Sucia Deli Arini, bercita-cita menjadi koki. Masya Allah. Pesan dan kesan, jazakumullah khairan Ustaz Ustazah, bimbingan selama 1 tahun. Sofia Hanifah bercita-cita menjadi koki, anak dari Bapak Areza Kurniawan dan Ibu Suci Deli Arini. Selanjutnya Ananda Amar Malik Rustian, anak ke-1 dari pasangan Bapak Miran Rustian dan Ibu Siska Sabadini, bercita-cita menjadi masinis. Masya Allah, menjadi masinis di kereta api. Semoga Allah kabulkan. Pesan pesan, alhamdulillah, syukron jazakumullah khairan para ustadz dan ustazah yang sabar dalam membimbing Ananda belajar di RA. Ananda Amir Malik Rustian bercita-cita menjadi masinis, anak ke-1 dari pasangan Bapak Miran Rustian dan Ibu Siska Sabadini. Selanjutnya Ananda Muhammad Azam, anak ke-1 dari dua bersaudara, putra dari Bapak Ridho dan Ibu Aulia, bercita-cita menjadi polisi. Masya Allah, semoga Allah kabulkan. Ananda Muhammad Azam, anak ke-1 dari 2 bersaudara, putra dari Bapak Ridho dan Ibu Aulia, bercita-cita menjadi polisi.
Selanjutnya Ananda Aiza Khadijah Nuhama Faza, anak ketiga dari pasangan Bapak Alek Mushab dan Ibu Dian Mustika Dewi, bercita-cita menjadi pelukis, dokter, dan CEO Chief Executive Officer. Semoga Allah kabulkan. Kesan dan pesan, alhamdulillah Aiza senang bertemu dengan teman-teman, ustazah, ustaz yang ada di Mutiara Sunnah. Semoga kita semua dipertemukan di surganya Allah Firdaus, amin ya rabbal alamin. Pesan dan kesan, semoga sekolah Mutiara Sunnah menjadi lebih baik. Ananda Aisyah Khadijah Nuhama Faza, anak ketiga dari pasangan Bapak Alek Mushab dan Ibu Dian Mustika Dewi, bercita-cita menjadi pelukis, dokter, dan CEO. Selanjutnya Ananda Abdullah Fuadi Yusuf, anak ketiga dari 4 saudara, pasangan Bapak Yusuf Solihin rahimahullah dan Ibu Sri Mulyasari, bercita-cita menjadi polisi. Masya Allah, juara 3 kelas B1. Kesan dan pesan, belajar dan bermain bersama Ustadz dan teman-teman itu menyenangkan. Ananda Abdullah Fuadi Yusuf, anak ketiga dari 4 bersaudara, putra dari Bapak Yusuf Solihin rahimahullah dan Ibu Sri Mulyasari, bercita-cita menjadi polisi. Alhamdulillah Ananda mendapat juara 3 kelas B1. Selanjutnya Ananda Hilya Aliska Salsabila, anak ke-1 dari pasangan Bapak Arif dan Ibu Francisca, bercita-cita menjadi dokter. Masya Allah, semoga Allah kabulkan. Kesan dan pesan, RA pintu awal pendidikan formal terbaik bagi kami. Semoga selalu menawarkan semangat yang positif dan lingkungan yang nyaman dan aman, serta edukatif bagi generasi muda Islam sehingga bermanfaat bagi semua. Ananda Hilya Aliska Salsabila, anak ke-1 dari pasangan Bapak Arif dan Ibu Francisca, bercita-cita menjadi dokter. Selanjutnya Ananda Musa Abdullah, anak pertama dari pasangan Abah Awan dan Mama Ika, bercita-cita menjadi dokter. Masya Allah, semoga Allah kabulkan. Kesan dan pesan, alhamdulillah di RA Mutiara Sunnah Musa bisa belajar, disiplin dan bersosialisasi dengan baik. Setelah lulus memiliki hafalan yang baik, bisa diterapkan saat sholat. Terima kasih Ustaz dan Ustazah. Kesan dan pesan, jazakallahu khairan untuk Ustazah dan Ustaz atas bimbingannya selama belajar. Semoga Mutiara Sunnah semakin maju dan sukses selalu dalam mendidik generasi Quran yang berakhlak mulia. Ananda Ulia Nasnin Kiama, anak kedua dari Bapak Amrullah dan Ibu Teti, bercita-cita menjadi dokter. Semoga Allah kabulkan. Selanjutnya Ananda Aisyah Maryam Al-Aisyah, anak kedua dari 3 saudara, pasangan dari Bapak Yudis Iqbal dan Ibu Kiki Amelia, cita-cita menjadi koki. Masya Allah, semoga Allah kabulkan. Ananda Asyifah Maryam Al-Asya,
anak kedua dari 3 saudara pasangan dari Bapak Yudis Iqbal dan Ibu Kiki Amelia bercita-cita menjadi koki. Selanjutnya Ananda Aisyah, anak kedua dari pasangan Bapak Doling dan Ibu Nike, bercita-cita menjadi sukses dunia dan akhirat. Masya Allah, semoga Allah kabulkan. Kesan dan pesan, alhamdulillah belajar di Mutiara Sunnah. Ayu Aisyah banyak mendapat hafalan ayat-ayat Al-Quran, banyak ilmu yang lain yang dapat didapatkan, dan teman-teman yang luar biasa. Pesan, semoga sekolah kita terus berinovasi, tidak hanya mencetak siswa yang cerdas secara akademik, tapi juga berkarakter kuat dan berakhlak mulia. Ananda Aisyah, anak kedua dari pasangan Bapak Doling dan Ibu Nike, bercita-cita menjadi anak yang sukses di dunia dan akhirat. Masya Allah, semoga Allah kabulkan. Selanjutnya Ananda Zaidan Safik. Pingsan pula. Dikit lagi. Ananda Zaidan Safik, anak kedua dari pasangan Bapak Dian Saputro dan Ibu Lesti, bercita-cita menjadi ustadz dan dokter. Masya Allah, semoga Allah kabulkan. Kesan dan pesan, alhamdulillah Zaidan senang bersekolah di RA Mutiara Sunnah. Zaidan semakin banyak perkembangan, mulai dari mengaji yang lancar, bertambahnya hafalan hadis dan doa. Pesan, jazakumullah khairan, barakallahu fikum buat ustadz dan ustazah. Ananda Zaidan Safik, anak kedua dari pasangan Bapak Dian Saputro dan Ibu Lesti, bercita-cita menjadi ustadz dan dokter. Selanjutnya Ananda Muhammad Ubaidillah Pahlavi, anak pertama dari pasangan Bapak Leo dan Ibu Fitri, bercita-cita menjadi dokter spesialis dan pengusaha. Masya Allah, semoga Allah kabulkan ceritanya ke depannya. Kesan dan pesan, alhamdulillah selama 2 tahun bisa menjadi siswa di RA Mutiara Sunnah, mendapatkan manfaat bukan hanya ilmu agama tapi juga lingkungan yang baik. Pesan, semoga RA Mutiara Sunnah menjadi lebih baik dan tetap mengabdi di RA sebagai wasilah anak-anak semakin mengenal Islam. Jazakumullah khairan. Ananda Muhammad Ubaidillah Pahlavi, anak pertama dari pasangan Bapak Leo dan Ibu Fitri, bercita-cita menjadi dokter spesialis dan pengusaha.
Selanjutnya Ananda Umar Abdillah, anak kedua dari pasangan Bapak Muhammad Iqbal Akbar dan Ibu Herlita Ayu, bercita-cita menjadi tentara. Masya Allah, semoga Allah kabulkan. Kesan dan pesan, alhamdulillah Ananda bisa bersekolah di RA Mutiara Sunnah sehingga tumbuh menjadi anak yang insya Allah mengenal agamanya sesuai dengan aturan dan sunnah. Pesan, jazakallahu khairan untuk Ustaz dan Ustazah selama mendidik Ananda. Ananda Umar Abdillah, anak kedua dari pasangan Bapak Muhammad Iqbal Akbar dan Ibu Herlita Ayu, bercita-cita menjadi tentara. Selanjutnya Ananda Raja Salahuddin Gani, Ananda Raja Salahuddin Gani, anak kedua dari dua bersaudara, putra dari Bapak Yang Sabeta dan Ibu Merisa, bercita-cita menjadi pengusaha dan pemimpin keluarga dan penyayang. Masya Allah. Alhamdulillah Ananda juga ini mendapat juara 1 di kelas B2. Pesan dan pesan, alhamdulillah Raja sangat senang bersekolah di sini dan kami sebagai orang tua sangat berterima kasih karena anak kami mendapatkan ilmu agama yang bermanfaat bagi peningkatan tauhid dan akhlak yang baik dan bagi anak kami. Pesan, semoga Allah memberikan keberkahan bagi anak-anak, guru dan pengurus sekolah. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya Ananda Usman Hernanto, anak ketiga dari pasangan Bapak Oki dan Ibu Dia, bercita-cita menjadi dokter forensik. Masya Allah. Pesan dan pesan, semoga Ustaz dan Ustazah juga teman-teman selalu sehat, rajin beribadah, rajin belajar, dan jangan lupa Usman, jazakallahu khairan. Ananda Usman Hernanto, anak ketiga dari pasangan Bapak Oki dan Ibu Dia, bercita-cita menjadi dokter forensik. Masya Allah. Selanjutnya Ananda Muhammad Firzan Al-Fatah, anak pertama dari Bapak Jaja Harja dan Ibu Komaria, bercita-cita menjadi kontraktor dan mempunyai peternakan hewan kambing dan sapi. Masya Allah. Semoga Allah kabulkan cita-citanya. Pesan dan pesan, Ananda kami banyak belajar tentang Islam di RA dan sesuai ajaran Rasulullah. Ananda kami banyak belajar tentang berbagi, saling menyayangi, menghormati dan menumbuhkan rasa peduli kepada sesama. Untuk para guru, pembimbing anak-anak yang belajar, membuat orang tua tidak ragu dalam mengintikan anak belajar di sekolah RA Mutiara Sunnah. Ananda Muhammad Irzan Al-Fatah, anak pertama dari Bapak Jaja Harja dan Ibu Komaria, bercita-cita menjadi kontraktor dan mempunyai peternakan hewan kambing dan sapi. Masya Allah. Allah kabulkan cita-citanya. Yang terakhir Ananda Abdurrahman Al-Fatih, Ananda Abdurrahman Al-Fatih, anak pertama dari pasangan Abi Danang dan Umi Rizka, bercita-cita menjadi pendakwah. Masya Allah.
Alhamdulillah Ananda ini mendapat juara 3 di kelas B2. Kesan dan pesan: nangis di hari pertama sekolah, tapi disinilah anak senang belajar ngaji, doa, adab, dan sunnah Nabi bersama teman-teman dan ustazah yang baik. Jazakallah khairan atas setiap pelukan, doa, dan kenangan indah selama ini ustazah dan ustaz. Semoga Allah menjadikan kita menjadi anak soleh dan soleh, memperkuat kembali di jannah, amin ya rabbal alamin. Ananda Abdurrahman Al-Fatih, anak pertama dari pasangan Abi Danang dan Umi Rizka, bercita-cita menjadi pendakwah. Masya Allah, semoga Allah kabulkan. Alhamdulillah, profil dan kesan-kesan Ananda Santai RA. Semoga apa yang ceritakan nantinya dijawab Allah Subhanahu wa taala. Anak kembalikan ke Ustaz Ibrahim.